Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal, yakni tanggal 28 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 1 Oktober 2024 Masehi. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya kehidupan kita di waktu-waktu yang mulia ini, kita bersabar sejenak untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari suatu pembahasan yang penting, yakni masalah akidah, masalah tauhid dan kemungkaran yang besar, memperingatkan kita dari kesyirikan. Dan ini adalah salah satu kenikmatan hidup kita di dunia, kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwani fiddin, a'azakumullah, kehidupan kita di dunia bukanlah kehidupan untuk bersantai-santai. Kehidupan kita di dunia untuk berjuang untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang itu diberikan kelapangan, maka konsekuensi bagi seseorang yang diberikan kelapangan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seseorang diberi kesempitan, apapun bentuknya ujian, apapun bentuk segala ujian, mulai dari diri pribadi, keluarga, teman kerja, dan semuanya bentuk ujian, dan bahkan sampai musibah, adanya bencana alam, dan itu ada ibadah namanya bersabar. Jadi apapun bentuk kondisi kita, maka yakinilah itu, baik itu kelapangan, baik itu ujian, kesempitan, cobaan, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa bersyukur ketika diberi nikmat, kelapangan, atau kita kufur waliyadzubillah? Dan begitu juga bagi orang yang ditimpa ujian, musibah, apapun yang dialaminya, maka apakah dia bersabar terhadap ujian tersebut? Jalan kembalinya tidak ada yang lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua itu diberikan solusi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang mengambil jalan mencari solusi ke sana ke sini, maka itu akan menambahkan kebingungan. Akan tetapi jika dia serahkan, tumpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
itulah solusi dari segala apapun yang menimpa, yang menghimpit, yang menyempitkan dada kita. Dan itu telah kita pelajari selangkah demi selangkah di dalam pelajaran kita. Semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan hidup, itulah kelezatan hidup, itulah yang manisnya iman, dan itu tidak bisa dipupuk kecuali dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, membuka kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membacanya, mentadabburinya, memahami apa isi kandungannya. Begitu juga dengan sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga tulisan-tulisan ulama kita yang mulai dari yang paling pokok, yaitu tauhid, akidah, dan ibadah, akhlak, dan segala macam bentuk disiplin ilmu di dalam agama kita. Maka pelajarilah semuanya mumpung kita masih bisa diberi kesempatan hidup. Apabila sudah dicabut nyawa kita, maka tidak ada lagi kecuali kita berada di alam barzakh, dan sama nasib kita dengan orang-orang yang telah menunggu sebelumnya, yaitu menunggu hari kiamat. Itu pun keadaannya apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau fitnah kubur, azab kubur, wal-i'adzubillah. Taib, kita insyaallah akan memasuki di bab yang baru di dalam kitab Tauhid, di bab insyaallah di malam yang berbahagia ini, bab yang ke-47. Untuk itu mari kita dengarkan apa yang dinukilkan oleh muallif rahimallahu taala. Tafadhal. Di bab yang ke-47 ini, muallif penulis rahimallahu taala memberi judul babun ihtiramu asma'illahi taala, yakni menghormati atau memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa taghyirul ismi li ajli dzalik, dan mengganti nama untuk tujuan yang tidak benar. Bab ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, ini masih berkaitan dengan bab kita sebelumnya, di bab yang ke-46, yaitu larangan memberi nama apa namanya yang kemarin, amlikul amlak, raja diraja, raja dari segala raja. Kemudian al-qadi al-qudat, yaitu hakim dari segala hakim, yang semisalnya. Dan di syarahnya kita juga mengetahui nama-nama penguasa dari non-Arab. Apa namanya kemarin? Sahansyah. Sama dengan amlikul amlak, raja diraja, raja di segala raja, tapi ini nama lainnya. Biasanya itu dari bumi Syam. Sahansyah yang segala macamnya. Paduka atau segala macam yang berlebihan. Dan itu tidak dibolehkan. Nama-nama seperti itu tidak dibolehkan, karena raja dari segala raja adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada makhluk yang boleh menduduki posisi tersebut. Adapun raja, sekedar raja, itu ada, seperti Raja Zulkarnain, Raja Fir'aun di zaman dahulu, raja sekaligus Rasul Nabi Sulaiman alaihissalam, itu ada. Itu berupa raja yang biasa saja, penguasa, atau di negeri kita presiden, itu boleh. Akan tetapi yang berlebihan yang seperti kita sebutkan tadi, maka itu tidak dibolehkan. Malikal amlak, raja dari segala raja, itu tidak boleh. Dan telah kita jelaskan juga, baik itu di dunia dan di akhirat, itu penguasanya adalah satu, tunggal, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dalam surah Al-Fatihah kita sama-sama mengetahui Maliki Yaumiddin, penguasa hari kemudian. Jadi di sini bab ini muallif menjelaskan memuliakan atau menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala,
dan mengganti untuk tujuan yang tidak benar. Di sini ada larangan yang seseorang sama namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dibolehkan. Sebelum kita membahas nas atau dalil yang dibawakan oleh muallif, dan hanya satu dalil pada bab ini, sebagaimana kita sebutkan, setelah kita melewati bab 40 itu hanya satu lembar di matan tersebut. Mungkin ada nanti yang ke-49, ke berapa, agak panjang. Ya agak panjang. 47, 49 kan? Nah, itu yang agak panjang. Adapun bab-bab setelahnya sampai terakhir itu terkadang hanya membawakan satu atau dua, hanya satu lembar. Jadi adapun keterangannya kita akan tambahkan selain di Fathul Majid juga di referensi yang lainnya agar pembahasannya lebih luas insyaallah. Jadi satu dalil yang dibawakan muallif riwayat dari Abu Shuraih itu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Di sini akan kita bahas insyaallah sebelum kita memasuki dalil yang dibawakan oleh muallif mengenai nama, kemudian kunyah dan laqab. Nama, kunyah dan laqab itu yang insyaallah akan kita jelaskan sebelum kita mendengarkan dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Nama sebagaimana kita ketahui adalah sebuah panggilan yang biasanya yang asli, dan itu adalah pemberian pertama dari seorang ayah. Karena yang berhak memberi nama itu adalah ayah. Itu yang paling berhak. Sebelum sang ayah melemparkan ke yang lainnya, itu wewenang seorang ayah. Dan itu biasanya diumumkan di hari ke-7 kelahiran. Di situ juga ada akikah, di situ juga nanti dicukur rambutnya dan ditimbang, dan di situ akan bersedekah seberat timbangan rambutnya di hari yang ke-7. Adapun mengenai nama, itu ada nama yang disyariatkan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya inna ahabba asma'ikum ilallah, jadi sesungguhnya nama yang dicintai oleh Allah Abdullah wa Abdurrahman. Itu riwayatnya sahih dalam Imam Muslim. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena di situ jelas hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Itu jelas. Kemudian untuk laki-laki dahulu, nanti untuk perempuan nanti kita akhirkan. Kemudian nama-nama yang ada ta'bidnya, penghambaan. Misalnya Abdul Aziz, ada penghambaan. Abdul Malik, Abdul Razak, Abdul Muhsin, yang ada ta'bidnya, penghambaan. Itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama para nabi dan rasul, al-anbiya wal mursalin, nama-namanya seperti Ibrahim dan nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memberi salah satu nama putranya dari Maria al-Qibtiyah, seorang budak, itu diberi nama Ibrahim, nama bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian seperti Yusuf misalnya, atau diberi nama Sulaiman, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh kita memberikan nama, tetapi kunyah sesuai dengan nama Nabi ada larangannya. Memberi nama Muhammad, Ahmad atau semacamnya untuk nama anak laki-laki itu dibolehkan, tetapi untuk kunyah seperti kunyah Nabi SAW Abul Qasim itu tidak boleh. Ada riwayat yang melarangnya. Itu masalah nama. Kemudian nama-nama orang-orang soleh terdahulu seperti sahabat, misalnya kita beri nama Umar atau nama Zaid dan yang lain-lainnya, itu dianjurkan. Nama ulama-ulama terdahulu, misalnya kita beri namanya Imam Syafi'i, sebut nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris misalnya, atau Nu'man bin Sabit, nama Imam Abu Hanifah atau Malik dan segala macamnya. Ulama-ulama terdahulu kita berikan nama seperti nama-nama ulama. Kita berharap dari nama itu mengikuti
nama orang-orang yang telah memakainya. Yang itu yang kita harapkan. Kemudian ada pun untuk perempuan, bayi-bayi perempuan itu nama-nama yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang biasanya yang kita ketahui orang-orang terbaik, wanita yang terbaik diantaranya Maryam, kemudian Aisyah, atau nama-nama putri Nabi SAW, Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, dan nama-nama sahabiyah yang lainnya seperti Nusaibah dan yang lain-lainnya. Nah, itu dianjurkan nama-nama yang baik seperti itu. Adapun tidak harus mesti mengambil kalimat di dalam Al-Quran. Jadi terkadang mengambil kalimat di dalam Al-Quran, ini bagus namanya nih. Siapa? Syahraini mutatabi'ain. Kan ada di dalam Al-Quran, 2 bulan berturut-turut. Jadi dari Al-Quran, Syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Apa maksudnya? Kan dari Al-Quran. Tidak seperti itu. Kalau tidak salah, nama salah seorang ustadz kita di Perawang, Urfa Furota. Itu dari surat Al-Mursalat kata beliau. Ada kalimat-kalimat itu, Urfa Furota. Wal mursalati urfa gitu ya. Kan ada nama Urfa itu. Beliau sendiri pernah menjelaskan seperti itu. Jadi tidak harus seperti itu. Kan ini dari kalimat Al-Qur'an, tapi tidak seperti itu. Kadang maknanya yang berbeda yang dimaksudkan. Dan jangan sampai kita meniru nama-nama orang-orang barat, orang-orang tokoh-tokoh non-muslim, orang-orang kafir, tidak dianjurkan. Misalnya namanya, kalau orang kita dulu semakin berbau barat, itu zaman dulu Ricky Ricardo, macam-macam lah, Leonardo. Kadang ada dulu nama teman Joker, entah apalah maksudnya Joker namanya. La haula wala quwata illa billah. Dan itu pemberian nama, bahkan Nabi SAW menganjurkan untuk merubah nama. Ada nama yang itu artinya susah, lalu dianjurkan oleh Nabi ditukar namanya dengan sahal, mudah. Ada seorang nama, kalau tidak salah Hazan, namanya sedih. Dianjurkan oleh Nabi untuk menukar, lalu dia katanya, sahabat ini adalah pemberian nama dari ayah saya, maka saya menggunakan ini. Tetapi dengan nama itu akhirnya Hazan ini bersedih, anaknya bersedih, cucunya bersedih. Nah, itu salah satu mungkin tidak menurut apa yang disarankan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai cucunya kehidupannya sedih. Namanya Hazan, sedih. Kemudian anaknya bersedih juga, cucunya bersedih juga. Jadi ditelusuri bahwasanya kakeknya dahulu dianjurkan dirubah namanya oleh Nabi SAW, tetapi dia suka dengan nama Hazan bersedih, akhirnya bersedihlah dia dan keturunannya. Jadi nama-nama itu adalah nama-nama yang indah yang semestinya diberikan kepada anak-anak, dan tidak harus dengan nama-nama yang harus begini, harus begitu. Misalnya di kebiasaan di daerah kita, biasanya kalau orang Sunda dengan ada ujangnya, Jajang gitu kan, Asep, tidak masalah juga. Tidak harus istilahnya wajib begini, tidak. Tapi seandainya kita mengikuti sunnah Nabi SAW, diberi nama tersebut, mudah-mudahan dengan itu kita berharap anak kita menjadi hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman, dan di situ kita telah menjalankan hadis Nabi, perintah Nabi, saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah nama. Kemudian apa lagi? Kunyah tadi ya. Kunyah yaitu panggilan yang biasa kita ketahui, yang didahului dengan Abu atau Ummu. Abu Abdillah misalnya, Abu Abdurrahman, Abu Zaid kan, atau yang lainnya. Itu boleh, dan tidak harus nama anaknya. Misalnya anaknya namanya misalnya si Fulan, anggap saja Abdul Razak misalnya, tetapi kunyahnya diberi dengan Abu Abdillah, tidak masalah.
Dan boleh juga nama ponaan dinisbahkan dengan kunyahnya, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang kunyahnya Ummu Abdillah, karena ponaan anak dari Asma yang ayahnya Zubair itu Abdullah bin Zubair, dari situ diambil, tidak masalah. Jadi tidak harus dan tidak harus sudah menikah ada kunyah, tidak. Meskipun masih kecil boleh mendapatkan kunyah, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegur sahabat waktu kecil bermain dengan burung yang sedang dimainkannya. Ya Aba Umair, kan masih anak kecil. Ma yaf'al an-nughair, wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh an-nughair, burung kecil yang sedang dimainkannya. Dan ketika itu burung itu sedang mati, tetapi dia tetap memainkannya. Disapa oleh Nabi dengan kunyahnya, ya Aba Umair. Jadi tidak harus tunggu menikah lalu Allah berikan karunia berupa rezeki anak, tidak. Dari sebelum nikah pun boleh kita ada kunyahnya. Dan itu kebiasaan orang Arab, itu untuk penghormatan, menghormati, dan itu lebih disukai daripada dia dipanggil namanya. Misalnya nama Afdal tetapi dipanggil Abu Zaid, itu lebih disukai oleh orang Arab daripada Afdal itu. Atau misalnya namanya Bakti, Abu Hafsah. Orang Arab lebih suka dipanggil Abu Hafsah daripada namanya sendiri. Antum Abu apa? Belum ada kunyahnya. Enggak apa-apa, pakai kunyah itu masyru', tidak masalah. Misalnya misalnya belum lagi misalnya, karena enggak apa-apa. Misalnya Abu Khalid, Abu Yusuf, enggak masalah. Jadi itu salah satu yang masyru', ada syariatnya. Kemudian yang ketiga, tunggu, masalah kunyah tadi. Tadi setelah disebutkan dengan nama anak paling tua atau anak yang tengah-tengah, itu terserah, atau nama anak ponaan. Kemudian yang kedua, dengan yang sering berinteraksi kunyah tadi. Contoh Abu Hurairah sering berinteraksi dengan kucing, maka dipanggil dengan kunyahnya Abu Hurairah. Begitu juga siapa, Ali bin Abi Thalib, salah satu Abul Husain, Abu Turab. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertengkaran di rumah tangganya, ada pertengkaran dengan Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka solusi, ini salah satu solusi juga. Ali bin Abi Thalib bukan pergi ke teman-temannya atau pergi ke keluarganya, ke rumah Abu Thalib, tidak. Tetapi Ali bin Abi Thalib itu pergi ke masjid dan tidur di masjid. Tidur di masjid, dicari oleh Nabi SAW, nampak oleh Nabi SAW, dibangunkan. Kum ya Aba Turab, bangunlah wahai Aba Turab, katanya. Nabi melihat karena ada debu-debu di badannya, dipanggil oleh Nabi Abu Turab, bapaknya debu, bapaknya tanah. Dan kata Ali bin Abi Thalib, itu yang suka dia dengan panggilan itu, karena Nabi memanggil ya Aba Turab, kum, berdirilah. Sambil Nabi bayangkan keakraban mertua dengan menantunya, dibersihkan oleh Nabi debu-debu yang ada di pakaiannya. Jadi salah satu contoh bagaimana hubungan antara menantu dengan mertua. Jadi tidak harus mertua berwibawa, bukan berwibawa ya, tapi pura-pura berwibawa, jaga wibawa, tidak. Karena menantu itu teman hidup dari anak kita. Jadi jangan, istilahnya batasnya jangan sampai ada batas yang terlalu jauh. Taib. Kemudian yang ketiga, laqab, nama, kunyah, laqab. Laqab itu semacam penghormatan bisa, pengagungan, pemuliaan, juga bisa mencela, ada celaan juga. Seperti penghormatan, kita mengetahui laqab Abu Bakar As-Siddiq misalnya, atau semacam Abu Jahal, karena dia jahil, tidak mau menerima kebenaran, maka diberikan gelar itu. Dan ada yang dikenal dengan laqabnya. Kalau kita mempelajari ilmu hadis, terkadang orang tidak mengetahui namanya. Seperti Abu Hurairah, orang tidak mengetahui. Orang mengetahui Abu Hurairah, tidak mengetahui namanya Abdurrahman bin Sakhar, tidak mengetahui orang kecuali orang yang mempelajarinya. Ada lagi Abu Dzar. Abu Dzar orang
tidak mengetahui nama aslinya, Jundub bin Junadah, kecuali orang melihat biografinya. Jadi semacam itu. Dan begitu juga dengan generasi ulama-ulama terdahulu, ada yang bukan celaan, Al-A'mash, yang matanya selalu berair, seorang ulama perawi hadis, ulama terdahulu. Al-A'raj, yang pincang. Jadi tidak berupa celaan yang menghina, cuman mengetahui dia gelarnya si pincang karena dia memang pincang. Jadi tidak harus hinaan atau segala macamnya. Itu keterangan mengenai nama, kunyah dan laqab. Sekarang kita dengarkan riwayat hadis yang dibawakan oleh muallif pada bab yang ke-47 ini. Tafadhol. Diriwayatkan dari Abu Shuraih bahwa dia sebelumnya diberi kunyah sebutan nama panggilan Abul Hakam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Inna Allaha huwal hakam wa ilaihi al-hukmu. Faqala inna qawmi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya filal fariqain. Faqala ma ahsana hadha fama laka minal walad. Qultu Shuraihun wa muslimun wa abdullah. Qala faman atba'uhum. Qultu Shuraihun. Faqala fa anta Abu Shuraih. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam, dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Ia berkata kepada Nabi, sesungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Nabi bersabda, alangkah baiknya hal ini, apakah kamu mempunyai anak? Ia menjawab, Shuraih, Muslim dan Abdullah. Nabi bertanya, siapakah yang tertua di antara mereka? Shuraih, jawabku. Nabi bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Shuraih, dalam kurung bapak Shuraih. Hadis riwayat Abu Daud dan ahli hadis lainnya. Baik, barakallahu fiik. Ini adalah hadis satu-satunya pada bab yang ke-47 ini. Muallif, penulis rahimahullah taala, membawakan hadis an Abi Shuraih, dari Abu Shuraih, annahu kana yukna Abul Hakam. Sesungguhnya beliau sebelumnya mempunyai kunyah, gelar yang tadi yang kita sudah bahas, yaitu Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Innallahu al-Hakam wa ilail hukma. Sesungguhnya Allah itulah Al-Hakam, yakni yang memberikan keputusan, dan Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya lah diputuskan segala perkara. Lalu faqal inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum. Abu Shuraih menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaumku, inna qaumi idza ikhtalafu, jika mereka berselisih. Jadi kaumnya Shuraih jika berselisih tentang sesuatu, fi syai' atauni, mereka mendatangiku, kaumnya mendatanginya, fahakamtu bainahum, maka aku putuskan, aku berikan keputusan di antara mereka yang berselisih tersebut. Faradiya kilal fariqain. Jadi orang yang berselisih tadi redha terhadap keputusan dari Abu Shuraih yang awalnya kunyahnya Abul Hakam, yang diberikan gelar oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahsana haza. Jadi disebutkan di sini mana yang lebih bagus ini, mana yang lebih bagus ini. Famalaka minal walad, apakah engkau dikaruniai anak? Lalu qal, berkata Shuraih bahwasanya nama anaknya itu
Shuraih, wa Muslim, wa Abdullah dan Abdullah. Lalu Nabi SAW bertanya, bersabda, qal, faman akbarahum, siapa yang lebih besar di antara mereka itu? Dari Shuraih, Muslim dan Abdullah itu siapa yang paling tua? Shuraih, kata Shuraih. Shuraih menjawab, Shuraih nama anaknya yang paling tua. Qal fa anta Abu Shuraih. Jadi engkau adalah yang cocok kunyahnya, kata Nabi SAW, Abu Shuraih. Dirubah oleh Nabi SAW karena Al-Hakam adalah nama dari salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh, Allah lah yang sebenarnya Al-Hakam. Jadi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-nama yang sama dengan sebelumnya, malakul amlak, amlikul amlak atau qadi al-qudat. Jadi itu yang berlebihan itu, yang seharusnya nama itu disandarkan kepada Allah, diambil oleh makhluk. Ini bayangkan, hanya sekedar seharusnya nama itu milik Allah Subhanahu wa taala, hanya boleh untuk Allah, diberikan untuk makhluk tidak boleh. Seperti Al-Hakam tadi, Abul Hakam. Karena keputusan itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jelaskan hadis yang satu-satunya di bab ini. An Abi Shuraih, dari Abu Shuraih. Shuraih di sini yaitu di dalam dijelaskan bahwasanya dialah ada Al-Khuzai. Abu Shuraih Al-Khuzai, namanya adalah Khuwailid bin Amr. Nama beliau adalah Khuwailid bin Amr. Beliau masuk Islam pada peristiwa Fatu Mekah. Fatu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah. Ia meriwayatkan 20 hadis. Jadi dia hanya meriwayatkan 20 hadis. Abu Shuraih meriwayatkan 20 hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim saling sepakat dalam 2 hadis. Jadi hadis itu muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu 2 hadis. Dan Imam Bukhari meriwayatkan sendiri tanpa Imam Muslim itu ada 1 hadis. Abu Sa'id Al-Maqburi, Nafi' bin Jubair dan sekelompok mengambil riwayat darinya. Jadi itu orang murid-murid yang mengambil ilmu dari Shuraih. Jadi beliau Shuraih, Abu Shuraih itu wafat di Madinah pada tahun 68 Hijriah. Penulis kitab Taisir Al-Azizi Al-Hamid Syarah Kitab Tauhid berkata, namanya adalah Hani' bin Yazid Al-Kindi. Ada nama lainnya. Yang tadi namanya Khuwailid bin Amr. Kalau yang di sini dikatakan Hani' bin Yazid Al-Kindi menurut perkataan Al-Hafiz, dan menurut pendapat lain bahwasanya adalah nama Al-Haris Ad-Dababi. Demikian menurut Al-Mizzi. Jadi ada 3 nama beliau yang dibawakan oleh para ulama. Yang tadi Khuwailid bin Amr, kemudian Hani' bin Yazid Al-Kindi, kemudian Al-Haris Ad-Dababi. Jadi ada 3 nama yang dinukilkan siapa nama asli dari Abu Shuraih. Mana yang sebenarnya? Wallahu taala alam. 3 ulama ini menjelaskan. Jadi di sini yang kita bingung, yang tidak mengetahui, tidak menyelami ilmu hadis, terkadang mana yang sebenarnya orangnya ini, mana yang sebenarnya ini, yang mana orangnya. Jadi perselisihan di sinilah yang akhirnya gara-gara sedikit ini terkadang luas jadinya. Sebenarnya tidak masalah, kita anggap itu Khuwailid bin Amr, itu misalnya Haris Ad-Dababi, itu tidak masalah. Yang penting qala Rasulullah SAW, yang kita fokuskan yang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Lalu apa yang diteliti oleh rantai-rantai sanad-sanadnya tadi. Apakah itu rantainya sahih atau tidak? Itu yang menjadi objek pembicaraan kita. Lalu bagaimana seandainya ada ulama yang mentashihkan, ada yang mentadhaifkan, bagaimana? Kalau kita tidak ada ilmunya, boleh kita ikut salah satu. Ini ranah ijtihadiyah yang kita tidak ada ilmunya di situ karena kita tidak pakar hadis. Boleh kita ambil ulama yang ini, boleh kita ambil ulama yang ini. Tidak masalah. Karena perbedaan di antara fikih misalnya di mazhab-mazhab, perbedaan pendapat salah satunya perbedaan di dalam mensahihkan dan mendhaifkan. Yang ulama ini mensahihkan, memakai hadisnya, yang ini mendhaifkan. Jadi itu tidak terlalu kalau istilahnya masalah-masalah furu', bukan masalah usul. Itu tidaklah masalah, tidak harus kita sebagaimana kita jelaskan di pelajaran, tidak harus kita membuat lembah dengan saudara kita, seolah-olah ada jurang pemisah kita dengan saudara kita. Allahu taala a'lam. Kemudian annahu kana yukna,
yang beliau sebelumnya kunyahnya adalah yang kita ketahui tadi sudah kita bahas, apa itu kunyah, apa itu laqab, dan apa itu nama. Itu telah kita bahas tadi sebelum kita membahas ini. Jadi tidak perlu kita ulang lagi. Jadi nama, misalnya nama yang asli dengan orang, misalnya Bakti, misalnya Rahmat, misalnya, atau yang lainnya, Ruli misalnya, dan yang lainnya. Dan ada tadi kunyah, kita ulang kembali karena ada bapak kita yang baru datang. Kunyah biasanya dimulai dengan Abu atau Ummu. Dan ada laqab, gelar, biasanya untuk penghormatan, dan ada juga untuk celaan. Baik. Kemudian di dalam riwayat tersebut disebutkan innallahu wal hakamu wa ilail hukma. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila itu kemungkaran, Nabi tidak diam. Nabi otomatis memberikan itu salah, ini yang bagus. Di sini ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Nabi tidak membiarkan. Nabi tidak membiarkan. Seperti tadi Abul Hakam, kunyahnya diberikan karena dia kaumnya apabila berselisih datang kepadanya, lalu mereka kaumnya itu redha terhadap keputusannya. Itu makanya diberi dengan Abul Hakam. Akan tetapi itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, innallahu wal hakamu wa ilail hukma. Allah lah yang sebenarnya al-hakam, dan hanya kepadanya lah segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Jadi tidak boleh mengambil nama Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk. Di situ tadi. Intinya sama dengan bab yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam, yang Maha penentu hukum, aturan, baik itu di dunia dan di akhirat. Baik itu di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan aturan antara makhluknya di dunia dengan wahyunya, yang dengan itu diutuslah para nabi dan rasul yang menjelaskannya. Jadi tidak ada satupun kasus, peristiwa, masalah kecuali ada solusinya yang Allah berikan, baik itu di dalam Alkitab maupun di dalam As-Sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah juga bangkitkan para ahli ilmu, para ulama untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah tadi, walhamdulillah. Dan yang harus kita garis bawahi juga bahwasanya umat ini tidak akan pernah bersatu di dalam kesesatan. Itu harus kita yakini bahwasanya ada satu yang batil, sepakat umat ini tidak. Otomatis ada yang memiliki pemahaman yang benar yang akan meluruskan atau membantahnya. Itu akan ada. Contoh misalnya yang sampai sekarang masih menjadi polemik, sehingga ada yang ragu dan ada yang meninggalkan pendapat yang benar gara-gara salah satu dai yang mengatakan misalnya musik itu boleh asalkan begini-begini. Otomatis yang lebih mengetahui, maksudnya bukan lebih mengetahui, yang mengetahui yang benarnya maka disampaikan bahwasanya begini-begini, dijelaskan, baik itu dalam Al-Quran, baik itu dalam hadis, baik itu pendapat imam mazhab yang 4, dijelaskan. Jadi di sini akan kita ketahui bahwa agama ini Allah jaga. Yang kita khawatirkan adalah tentang diri kita. Kalau masalah agama, syariat, Al-Quran, syariat yang Allah turunkan, kita tidak khawatir. Jangan kita memikirkan itu. Kenapa? Allah yang akan menjaganya. Tidak mau kita memperjuangkan agama Allah, Allah akan ganti dengan hambanya yang lain untuk membela agamanya. Yang kita khawatirkan adalah diri kita. Diri kita dan keluarga kita. Apakah kita bisa istiqomah di dalam kebenaran? Itu yang kita khawatirkan. Diri kita dan keluarga kita. Apakah kita masih bisa istiqomah sampai akhir hayat kita? Itu yang kita khawatirkan. Walhamdulillah, sekarang azan kita masih bisa datang ke rumah-rumah Allah. Alhamdulillah, kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Akan tetapi apakah sampai di akhir hayat kita istiqomah, meninggalkan segala yang Allah larang? Itu makanya di dalam sebuah riwayat yang sahih, innamal a'malu bi khawatim. Dan satu hadis ini ulama kita khawatir dia dengan
dengan kehidupannya. Maksudnya khawatir apakah dia sampai akhir hayatnya bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah itu ikhwani fillah wa akhwati fillah azakumullah, itu tidak mudah. Kalau kita lihat perjuangan para ulama kita, jadi sebagaimana kita sebutkan, kalau kita membaca biografi ulama kita, bagaimana mereka mencambuk jiwa mereka. Lupa nama salah seorang ulamanya, tetapi beliau latihan istiqomah itu melatih jiwanya, mencambuk jiwanya 40 tahun. 40 tahun dibiasakan dirinya untuk ketaatan kepada Allah. Baru setelah itu dia merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun agar bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Itu mengenai salat itu. Dan di riwayat yang lain, saya tidak pernah selama 40 tahun melihat punggung orang. Berarti beliau imam. Kalau masih di saf, berarti masih bisa melihat punggung imam, punggung atau saf kedua. Dan jangan sampai kita di salam orang-orang melihat kita, wajah kita. Maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya kita naik menambah rakaat. Itu harus ada peningkatan. Solusinya bagaimana? Latih jiwa kita. Sebagaimana ulama dahulu 40 tahun melatih jiwanya agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang berat. Istiqomah itu berat, kecuali bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kemudahan. Taib. Kemudian di sini wa ilail hukma. Azan ya. Kita azan dulu insyaallah, setelah azan Isya kita lanjutkan insyaallah. Fadhil. Ada mic. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimakumullah. Kita lanjutkan tadi, innallaha wal hakamu wa ilaihil hukma. Allah lah yang sebenarnya al-hakim, yang al-hakam maksudnya yang memberikan keputusan, dan kepadanya lah segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Wa ilaihil hukma hukmu fid dunya wal akhirah. Jadi kepadanya diserahkan keputusan baik itu di dunia dan di akhirat. Masalah ini tentang perkara bahwasanya Allah yang memberikan hukum aturan di dunia dan di akhirat, yaitu di firman Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat di dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura bukan Asy-Syu'ara. Asy-Syura. Surah yang ke-42 ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'. Jadi apapun tentang sesuatu apapun yang kamu perselisihkan, fa hukmuhu ilallah, maka keputusannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adalah keputusan segala perkara adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jadi itulah Allah Rabbku, dan kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Taib. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah An-Nisa ayat 59. Dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taati juga pemimpin di antaramu. Maksudnya pemimpin yang apabila perintah tersebut tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika itu maslahat kita ikuti, tetapi kalau dalam masalah maksiat itu tidak boleh kita mengikutinya. Itu harus kita garis bawahi. Kan taat kepada pemimpin, ya taat kepada pemimpin apabila itu perihal yang ma'ruf. Apabila perintah tersebut menyelisihi, waalaikumsalam warahmatullah, menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu tidak boleh mentaatinya. Seperti misalnya ada perintah, ada undang-undang khamar itu halal misalnya, contoh, maka boleh dianjurkan untuk mengkonsumsinya misalnya. Ini maksiat, tidak boleh kita mengkonsumsi walaupun itu perintah peraturan dari ulil amri. Itu salah satu contohnya, ada yang lainnya. Taib. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut, di sini titik beratnya, wa in tanaza'tum fi syai', apabila kamu berselisih terhadap sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasulih. Farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman terhadap Allah dan hari akhir, zalika khairu ahsanu ta'wila. Jadi itulah yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik kesudahnya, akibatnya. Jadi maksudnya dijelaskan oleh ulama tafsir, kembalikan kepada Allah maksudnya kepada kitab Allah, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya setelah Nabi SAW wafat kepada sunnah Nabi SAW, kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah riwayat, yakni ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'az bin Jabal ke Yaman, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, bima tahkum, bagaimana engkau
memutuskan hukum. Lalu dijawab oleh Muaz bi kitabillah, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menanyakan kepada Muaz, qal fa in lam tajid, jika engkau tidak menjumpai keputusan itu di dalam kitabullah. Lalu Muaz menjawab, qal bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal fa in lam tajid, jika engkau tidak menjumpai hukum tersebut, keputusannya di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini ajtahadu ra'yi. Jadi di sini Muaz menyebutkan bahwasanya aku berijtihad dengan pendapatku. Ini Muaz, jika tidak didapatkan di dalam kitabullah dan juga tidak didapatkan di dalam sunnah, maka dia berijtihad. Lalu Nabi SAW bersabda, mendoakan semoga Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul. Jadi yang berijtihad di sini adalah orang yang telah benar-benar memahami Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Kemudian Muaz siapa? Muaz adalah sahabat ahli yang mengetahui perihal yang halal dan yang haram. Jadi yang berijtihad di sini adalah orang yang alim, maksudnya ulama yang mereka berijtihad, yang menguasai dalil, baik itu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang boleh berijtihad. Dan di zaman ini, wal'iyazubillah, la haula wala quwata illa billah, yang berijtihad itu kita dan semisalnya. Dan ini tidak, kita tidak memahami seluruh Al-Quranul Karim, kita tidak memahami seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang musibah di zaman ini. Yang level kita adalah level yang di dalam tingkat keilmuan belum seberapanya. Itu harus kita yakini. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan para ulama, jangankan dengan ulama terdahulu atau dengan para ulama dari generasi sahabat yang dibina oleh Nabi SAW, dari generasi setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dengan ulama di zaman sekarang saja kita sungguh jauh berbeda. Alhamdulillah, kota kita sering dikunjungi oleh ulama-ulama, dan kita melihat bagaimana tawaduknya mereka, bagaimana lisan mereka, para ulama yang kita perhatikan. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan terkadang mengikuti kajian-kajian khusus bersama para ulama kita itu. Kita melihat bagaimana bibir mereka selalu bergerak. Itu kita yakin mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih lalai. Dan tidak semua kitabullah kita ketahui. Jangankan seluruh kitabullah, yang sering kita ulang di 17 kali di salat wajib surah Al-Fatihah, kita tidak mengetahui apa itu tafsirannya. Mungkin kita telah mengetahui mungkin di tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau di tafsir As-Sa'di, Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Karim Manan misalnya. Tetapi bagaimana penafsiran di tafsir Al-Baghawi, tafsir Qurtubi, tafsir yang ini? Jadi kalau ulama terdahulu itu mempelajari, dan kita terkesima dengan mungkin kita sedikit menjelaskan bagaimana ulama kita itu memang ulama, memang alim mereka. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang kita ketahui beliau telah mensyarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dengan nama kitabnya Fathul Bari. Lalu bagaimana beliau mensyarah hadis-hadis Nabi SAW, seolah-olah beliau berjumpa dengan Imam Bukhari. Seolah-olah, padahal jaraknya Imam Bukhari di abad yang ketiga, beliau di abad ke-7 atau abad ke-8, abad ke-7. Lebih kurang 4 abad jaraknya. Tetapi beliau menjelaskan hubungan judul-judul yang dibawakan oleh Imam Bukhari dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Seolah-olah konkret, padahal jaraknya berabad-abad. Dan beliau membawakan, mensyarahnya, ada riwayat dari Tabrani begini, ada riwayat dari Daraqutni begini, ada dari Sunan Abi Daud begini. Dan beliau itu menukilkan riwayat-riwayat dari kitab-kitab hadis yang lain, itu bukan mengumpulkan di maktabah, di perpustakaan, tidak. Yang kita misalnya kalau nulis buku, bagi yang membuka 10 buku di meja kita, tidak. Tetapi beliau menukilkan dari hafalan. Dari hafalan beliau. Bayangkan. Sementara kita di zaman ini, mungkin kita mengetahui orang yang meneliti hadis,
itu dari bentuk software, maktabah syamilah. Mana kitab-kitab ulama itu kita tidak memiliki. Sementara Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani itu membawakan dari hafalannya. Telah datang riwayat dari si fulan, telah datang ini maksudnya begini. Jadi kita diombang-ambing seolah-olah kita berenang di lautan samudra yang luas apabila kita membaca syarah Fathul Bari tersebut, syarah dari Sahih Bukhari. Dan itu dari hafalan, bukan pergi ke maktabah lalu membuka kitab ini, tidak, dari hafalan. Dan saking luasnya di abad 3 abad sebelumnya, di tahun 1100 Hijriahan lebih kurang, atau 1200 Hijriah, 1100 Hijriahan, imam yang kita ketahui dari Yaman, Imam Asy-Syaukani, salah satu kitabnya Nailul Autar, itu ketika mensyarah sebuah hadis Muntaqa Akhbar, murid-muridnya mendengarkan syarah dari beliau terkesima, karena metode yang dipakainya sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan di Fathul Bari. Lalu murid-muridnya memberi saran, wahai imam, wahai syekh, coba kita mempelajari Sahih Bukhari dan jelaskan sebagaimana menjelaskan di kitab Nailul Autar itu. Jawabannya ringkas. Kata Imam Asy-Syaukani, dijawab dengan hadis Nabi SAW, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Jadi maksudnya tidak ada lagi syarah yang terbaik sesudah Fathul Bari ini. Jadi Fathul Bari itu sudah mewakili syarah dari Sahih Bukhari. Nah, jadi itu sedikit bagaimana ulama itu benar-benar mereka memahami. Dan gelar Al-Hafiz di zaman itu bukan hafal Al-Quran, bukan. Karena mereka, budaya mereka ulama dahulu sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Di umur 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun sudah hafal Al-Quran. Gelar Hafiz itu yaitu yang hafal ratusan ribu hadis, Al-Quranul Karim dan ratusan ribu hadis, baru diberi gelar Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Hajar, baru diberi gelar Al-Hafiz. Sementara di zaman kita, bagi orang yang sudah setor hafalan 30 juz, itu sudah dapat gelar Al-Hafiz. Al-Hafiz ini. Tetapi musibah di negeri kita, Indonesia, itu biasanya yang benar-benar hafiz mempertahankan itu hanya sebagian kecil dari orang yang sudah setor hafalan 30 juz. Karena kebanyakan dari orang yang telah menghafal tersebut mantan hafiz, karena tidak mempertahankan hafalannya, sehingga di berlalunya waktu setelah mendapatkan piagam, sertifikat, dan hilanglah hafalan. Yang tersisa hanya yang biasa-biasa dipakai ketika sholat. Wal-iyazubillah. Taib. Kita lanjut ke hadis bahwasanya di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghakimi seluruh makhluknya. Dan ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 40, Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Jadi sesungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun hanya seberat zarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jadi apabila itu kebaikan maka Allah melipat gandakannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dari sisinya pahala yang besar. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala yang memberi balasan keputusan. Begitu juga faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ketika ayat ini turun, salah seorang sahabat yang mulia, kalau tidak salah Abu Bakar, menangis. Bayangkan sekecil apapun, seberat biji sawi, atau di zaman kita molekul yang terkecil, atom, debu-debu yang kecil itu akan dibalas oleh Allah, baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Bayangkan saking pahamnya mereka ketika ayat itu turun, menangis mereka. Karena apa? Karena ilmu mereka, karena pemahaman mereka. Sementara kita sering membawakan iza zulzilatil ardu zilzalaha, terkadang kita mendengar imam membawa, biasa aja. Tidak ada di dalam hati kita
ketakutan dengan hal-hal peristiwa hari kiamat tersebut. Taib. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut kita jelaskan, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum. Jika kaumku berselisih, maka mereka mendatangiku dan aku pun memberi keputusan kepada mereka. Faradiya kilal fariqain, dan mereka kaum dari Syureh tadi yang diberi gelar Abul Hakam, yang Nabi tidak redha terhadap itu, lalu Nabi merubah kunyahnya dengan Abu Syureh. Jadi apabila beliau memberi keputusan, kaumnya redha terhadap keputusannya. Faqal ma ahsana haza. Lalu Nabi bersabda, alangkah baiknya hal ini. Kenapa alangkah baiknya hal ini? Karena yang memberi keputusan adalah orang yang jelas, bukan yang keputusan orang-orang jahiliyah, pergi ke dukun, pergi ke tukang tenun, pergi ke ahli nujum dan segala macamnya. Yang Nabi katakan ma ahsana hadza, baiknya perihal ini, karena mereka pergi ke Abu Syureh. Nah, jadi tidak pergi ke tukang penyihir dan yang lainnya. Ini yang dikatakan Nabi, ini baik. Acuannya adalah orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala, bukan ahli sihir, ahli dukun, segala macamnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Taib. Famalaka minal walad, lalu Nabi mengatakan, apakah engkau dikaruniai anak? Lalu Syureh mengatakan, qal, namanya siapa saja, kata Nabi SAW, Syureh wa Muslim wa Abdullah. Jadi namanya anak laki-lakinya ada Syureh, namanya ada Muslim, dan ada Abdullah. Qal, lalu Nabi bertanya, faman akbarahum, siapa yang lebih tua di antara tiga itu? Qultu Syureh. Lalu aku menjawab, kata Syureh, yang sebelumnya kunyahnya Abul Hakam, yang paling tua adalah Syureh. Qal fa anta Abu Syureh. Abul Hakam tadi dirubah oleh Nabi SAW dengan Abu Syureh. Abu Syureh. Jadi dari sini maka yang Hakam tadi bahwasanya itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Nabi SAW agar nama Allah itu tidak dipakai oleh makhluk. Abul Hakam yang kunyah sebelumnya ditukar dengan Abu Syureh. Taib, itulah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, pelajaran kita di malam yang berbahagia ini, mari kita dengarkan kandungan yang terdapat pada bab ini. Tafadhol. Taib, itulah yang bisa kita petik kandungan pada bab ini, bahwasanya apapun bentuk kemungkaran di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW hidup bersama para sahabat, Nabi meluruskannya, memperbaikinya, merubahnya. Seperti Abul Hakam diganti oleh Nabi Abu Syureh, karena Al-Hakam adalah nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memberikan keputusan baik itu di dunia dan di akhirat. Dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak boleh satupun apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dipakai oleh makhluknya. Sebagaimana di perjumpaan kita sebelumnya di pertemuan yang ke-26, mengapa kita tidak boleh sombong? Karena al-mutakabbir, yang maha sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makhluknya sombong. Ya, alhamdulillah kita telah bahas di pertemuan di bab sebelumnya. Taib, demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan hati untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kelak insyaallah di akhirat kita menjadi hamba yang berbahagia ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, diputus
menjatuhkan hukuman tentang kita, suatu perkara terhadap kita, yaitu perkara-perkara yang kebaikan. Jangan sampai kita dihisab, itu hisabnya hisab yang keburukan semuanya. Jangan sampai. Dan berusahalah agar kita masuk surga itu tanpa dihisab dan diazab. Kembali lagi kita di awal bab, yakni orang yang murni tauhidnya, tanpa minta diruqyah, tanpa melakukan tatayyur, tanpa berobat dengan kai, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal. 4 syarat itu di pertemuan kita di awal-awal yang pertama 1 tahun yang lalu, bahwa seorang yang murni tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala berhak masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tanpa hisab dan tanpa adab. Maka setelah bab demi bab yang kita alhamdulillah sampai bab 47, mudah-mudahan itu mengikis kekotoran-kotoran hati kita dari kesyirikan yang utama, dari kedengkian, dari kesombongan, dari kemunafikan, dari semua penyakit-penyakit hati, sehingga bersih tauhid kita, murni tauhid kita. Itu yang kita bawa bekal di akhirat, yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.